Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas 3C pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ella Ayuni, NIM 19030101147. Perkenalkan, nama saya Dana Rohmana, NIM 190301150. Perkenalkan, nama saya Nelly Widiawati, NIM 190301117. Jadi di sini saya akan menjelaskan peranan manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada peraturan peranan sumber daya manusia di dalam kegiatan berorganisasi. Di dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia ya, sebagai pengelola sistem. Nah, agar sistem ini bisa berjalan, tentunya pengelolaannya harus memperhatikan tahap-tahap beberapa aspeknya, seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Di slide selanjutnya ada karakteristik kompensasi, ada 5 karakteristik. Yang pertama ada motif, dan yang kedua ada sifat atau ciri bawaan, ciri fisik, dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga ada konsep diri, sikap, nilai dari orang-orang. Yang keempat ada pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan atau skill yang dimiliki. Tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia. Lingkungan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia sangatlah menantang. Perubahan muncul dengan cepat dan meliputi masalah yang sangat luas. Penelitian oleh Hudson Institute dalam bukunya Workforce 2020 telah menitik beratkan masalah-masalah penting menyangkut tenaga kerja. Dari penelitian ini dan sumber-sumber lain dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perekonomian dan perkembangan teknologi. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, kependudukan dengan masalah-masalahnya. Yang keempat, restrukturisasi organisasi. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Beberapa industri dan perusahaan menghadapi kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan berpengalaman. Jumlah tenaga kerja yang sangat minim dari tahun ke tahun adalah untuk bidang teknisi, spesialis sistem informasi, fisikal terapisti, ahli memperbaiki saluran air atau ledeng, dan AC, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan penilaian dengan teliti. Yang kedua, melakukan pelatihan untuk pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan metode pelatihan yang baru. Yang keempat, menjadi partner yang aktif dengan sistem sekolah umum. Slide ke-6 ada perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Ada 1. Kesetaraan kesempatan kerja. Yang kedua, perekrutan dan staffing. Yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, kompensasi keuntungannya. Kelima, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, atau disebut dengan K3. Yang terakhir, ada hubungan tenaga kerja buruh atau manajemen. Transisi manajemen sumber daya manusia. 1. Sumber daya manusia sebagai penasihat tenaga kerja. Yang kedua,
Peran administrasi manajemen sumber daya manusia. 3. Peran operasional manajemen sumber daya manusia. Oke, di slide yang terakhir ada meningkatkan nilai sumber daya manusia. Nilai sumber daya manusia merupakan jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi. Bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia yaitu dengan mendaya gunakan sumber bakat orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu, dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Menarik dan mempertahankan sumber daya manusia sebagai kontributor strategi usaha. Praktisi sumber daya manusia harus menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup dengan kapasitas yang diperlukan untuk mengisi ruangan keuangan organisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan perangkat lunak komputer pertumbuhannya dibatasi oleh kurangnya pasokan program dan sistem analisis perusahaan. Karena membuka fasilitas baru di negara, kegiatan lain sehingga pasar kerja yang berbeda dapat digunakan, dan Direktur Sumber Daya Manusia mengaplikasikan tenaga kerja. Demikian hasil dari presentasi kelompok 11. Semoga materinya mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman kurang paham dalam materi ini, mohon ditanyakan di sesi tanya jawab. Demikian dari presentasi kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.